Hai semua, nama saya Wahyu Satria Mukti. Saya mahasiswa Institut Kesehatan Indonesia, program studi farmasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cairan infus. Cairan infus sendiri merupakan metode pemberian cairan dan obat yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Berdasarkan fungsinya, cairan ini dapat berfungsi sebagai cairan untuk pemelihara ataupun cairan resusitasi. Berdasarkan prinsip kerjanya, cairan ini sama seperti sifat air, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga cairan ini akan selalu jatuh ke bawah. Berdasarkan komponen infus, itu ada 3 jenis. Yang pertama ada botol infus, yang berfungsi sebagai wadah, yang biasa kita jumpai dalam ukuran 500 ml, 1000 ml, dan 1500 ml. Yang kedua adalah selang infus, yang merupakan sarana tempat mengalirnya cairan infus atau media penyalur dari botol menuju kepada pembuluh darah pasien. Yang ketiga ada klem selang infus, yaitu bagian yang berguna untuk mengatur laju aliran dari cairan infus dengan mempersempit atau memperlebar jalur aliran selang tersebut. Dengan kata lain, klem selang infus ini dapat mempercepat atau memperlambat aliran infus. Lalu, ada pemberian dan penyimpanan infus. Pemberiannya diberikan kepada pasien yang melakukan perawatan di rumah sakit. Serta penyimpanannya, cairan infus atau intravenous fluid tersimpan di dalam sebuah kantong atau botol steril yang akan dialirkan menuju selang ke pembuluh darah. Nah, berdasarkan jenis dan jumlah cairan yang digunakan akan bergantung pada kondisi pasien, ketersediaan cairan, dan tujuan pemberian cairan infus. Jadi akan berbeda pada penggunaan pasien biasa dengan pasien mengalami dehidrasi. Nah, berdasarkan jenis cairan infus, itu ada 2 jenis. Pertama, ada cairan kristaloid, yang antara lain ada cairan salin, ringer laktat, dan dextrose. Lalu yang kedua adalah cairan koloid, yang ada gelatin, albumin, dan dextran. Langsung saja ke cairan kristaloid. Cairan ini mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida, dan glukosa. Gunanya untuk menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh, mengembalikan pH tubuh, menghidrasi tubuh, dan sebagai cairan resusitasi. Yang pertama, ada cairan salin. Nah, cairan ini mengandung natrium dan klorida. Cairan infus ini digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang kedua, ada ringer laktat. Ringer laktat ini infus yang paling sering kita jumpai. Dengan kandungan kalsium, kalium, laktat, natrium, klorida, dan air. Cairan ringer laktat umumnya diberikan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, dan cairan untuk memelihara ketika sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Yang ketiga ada dextrose. Dextrose ini adalah cairan yang mengandung gula sederhana. Cairan ini sering digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah pada seseorang yang mengalami hipoglikemia atau gula darah rendah. Selain itu, cairan infus dextrose juga dapat digunakan untuk kondisi hiperkalemia atau kadar kalium yang tinggi. Selanjutnya ada cairan koloid. Cairan ini adalah molekul yang lebih berat. Yaitu cairan ini dapat diberikan pada pasien yang menderita penyakit kritis, pasien yang habis dibedah, dan juga sebagai cairan resusitasi. Yang pertama ada gelatin. Gelatin ini merupakan salah satu cairan koloid yang mengandung protein hewani. Salah satu kegunaannya adalah untuk mengatasi keadaan kurangnya volume darah yang disebabkan oleh kehilangan darah. Lalu yang kedua ada albumin. Albumin ini diberikan kepada pasien ketika mengalami atau memiliki kadar albumin yang rendah. Misalnya pasien yang menderita setelah menjalani operasi transplantasi hati, menderita luka bakar akut, dan pasien sepsis. Lalu ada dextran. Dextran ini adalah jenis cairan yang mengandung polimer gula. Dextran dapat digunakan untuk memulihkan kondisi kehilangan darah. Selain itu, dextran juga digunakan untuk mencegah terjadinya tromboemboli setelah operasi.
Thank you.